Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita di aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi aktivitas yang bisa selalu kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan sengaja nih di akhir Agustus, Sabtu terakhir, masih ada Gus, tanggal 31 kalau salah ya, terakhir. Kita akan bahas tentang istidraj sebagai sebuah ngaji tematik kita. Kalau tafsir itu tafsir maudhu'i, tafsir tematik tentang istidraj. Kenapa dipilih tentang istidraj? Karena dari bacaan literatur yang saya lakukan, jemaah subuh yang Allah muliakan, ternyata istidraj itu secara umum ditujukan kepada semua manusia, tetapi secara khusus ternyata kepada orang-orang beriman yang lupa dengan kewajibannya. Dan fenomena yang sekarang sedang kita saksikan adalah fenomena yang kemungkinan besar akan mengundang datangnya istidraj. Mungkin bapak-bapak jamaah subuh memiliki sense of krisis yang sama. Saya khawatir betul dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di negeri tercinta ini. Sehingga kemarin misalkan terjadi demo sampai dengan tadi malam masih terjadi demo, bakar-bakaran, jebol gedung dan lain sebagainya. Karena memang ada upaya bagaimana kemudian kekuasaan bisa melakukan semua hal, bahkan termasuk melacurkan undang-undang untuk menjaga, melestarikan, memperturutkan keinginannya. Dan dalam konteks agama kita punya kekhawatiran tentang istidraj. Apa yang dilakukan lewat ngaji-ngaji seperti ini adalah sebuah sarana, sebuah koridor untuk menyampaikan ketidaksetujuan, menyampaikan peringatan dan lain sebagainya. Karena tafsir tematik ada beberapa ayat dan ada definisi yang mungkin akan jadi semacam pemahaman kita. Jemaah subuh yang Allah muliakan, apa itu istidraj? Saya mengutip satu buku ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali yang jadi rujukan kita untuk membahas istidraj ini. Bisa jadi ada banyak orang yang mendapatkan limpahan nikmat, dan nikmatnya itu terlihat karena materi, tetapi dia justru menjadi orang yang gemar melakukan maksiat, menempuh jalan keburukan, menjadi cepat kaya, dan ternyata menjadi kaya. Dan kekayaan itu bukanlah menjadi tanda kemuliaan, tapi itu istidraj, yang dalam ensiklopedia itu disebutkan jebakan berupa kelapangan rezeki, berlimpah materi. Padahal yang diberikan kelapangan materi, diberikan limpahan rezeki itu terus-menerus bermaksiat pada Allah. Jadi salah satu indikatornya adalah berlimpah dunia, berlimpah materi, tapi terus-menerus maksiat. Dan jangan-jangan itu yang sedang terjadi pada sebagian kita. Uqbah bin Amr radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu
wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna dzalika minhu istidraj. Ini indikatornya mudah. Jika kalian menyaksikan, jika kamu melihat Allah memberikan demikian banyak limpahan dunia kepada seorang hambanya yang diinginkannya, kekuasaan, kekayaan, popularitas dan sebagainya, tapi dia terus ada dalam kemaksiatan kepadanya, maka itu adalah istidraj. Ini yang seringkali jadi pengetahuan yang kemudian kita kehilangan kepekaan ketika terjadi pada kita. Materi berlimpah, orientasi kita semua kan bisa mengumpulkan materi sebagai bekal hidup di dunia. Ternyata begitu itu berkumpul, lupa dengan banyak hal, lupa dengan kewajiban dan sebagainya. Bila itu terjadi, kata Nabi SAW, fa inna dzalika minhu istidraj. Itu adalah istidraj. Ini definisi yang digunakan dari hadis Nabi SAW. Dan sikap orang beriman seharusnya kepada hal seperti itu, orang beriman itu takut. Karena istidraj itu kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Tadi misalkan disebutkan dalam bahasa Sunda disungkun, pek dibere kabeh, di pikahayang yang dicita-citakan tercapai semua. Tapi tidak makin membuat kebaikan, justru makin terjebak melakukan banyak keburukan. Kalau bapak-bapak ngikutin misalkan ya sidangnya beberapa menteri, beberapa gubernur yang baru kemarin masih berlangsung, bahkan ada yang belum divonis. Itu luar biasa, akses materi itu berlimpah, kekuasaan, uang bahkan jumlahnya ratusan miliar. Saya seumur hidup Pak baru bisa melihat uang, memegang uang dalam aktivitas dakwah ini sebesar 1 miliar itu kurang lebih sekitar 3 tahun lalu. Paling besar dulu megang uang mungkin 250 juta. 3 tahun lalu bisa memegang uang 1 miliar karena bangun masjid dapat bantuan 1 miliar. Itu pertama kali ngadeg Pak. Ya Allah, atas 1 miliar. Berapa? Paling besar lah pernah 250-an juta, 1 miliar. Jadi saya sulit membayangkan orang punya uang sampai ratusan miliar dari hasil menakutkan, dari hasil korupsi. Ini ada sidang sedang berlangsung, sidang mantan gubernur Maluku Utara, ratusan miliar. 90 tragedi Ambon itu tahun berapa ya? 2000 awal tragedi Maluku itu. Saya pernah bertemu beliau yang sekarang jadi pesakitan gubernur Maluku Utara. Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Ustaz Saiful Islam, guru kami semua. Dan beliau itu dipandang oleh kita sebagai pahlawan. Karena Maluku Utara itu jadi kantong muslim dalam tragedi Ambon dengan Maluku secara umum dan sebagainya. Perang itu terjadi. Dan beliau itu yang sekarang jadi pesakitan itu tokoh dakwah luar biasa. Alumni Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah, sangat kental dengan nilai agama dan sebagainya. Jadi ketika datang ke Bandung ikut dakwah menyampaikan kajian di tengah-tengah kita, itu kekaguman. Bahkan Ustaz Saiful Islam menyebutnya dengan sangat eksplisit, beliau ini mujahid sesungguhnya. Kalau kita cuma ngomong, ini terjun langsung di medan perang dan sebagainya. Itu kan tragedi yang sulit selesai, Maluku, tragedi Ambon itu. Jadi ketika sekarang menyaksikannya lewat tayangan sebagai pesakitan, dan satu demi satu dibongkar bagaimana menghabiskan uang miliaran untuk membayar perempuan sebagainya, bagaimana kemudian bisa melakukan pemerasan pada anak buah untuk naik pangkat dan sebagainya. Itu hancur seluruh
pemahaman saya tentang kebaikan. Ya Allah, di usia hampir 80 tahun jadi pesakitan dengan kasus yang demikian menghinakan sebagainya. Dalam konteks bahasan kita ini subjektif tentu, sudut pandang saya memahaminya itu istidraj, berlimpah kekuasaan luar biasa, akses pada materi dan sebagainya, tapi justru digunakan untuk hal-hal yang demikian menyakitkan bagi banyak orang. Dan istidraj itu diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka orang-orang tidak bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang dilakukan. Kemaksiatan itu bisa menimbulkan adik kecanduan. Orang terbiasa zina itu bisa kecanduan. Karena itu saya menyampaikan terutama di pengajian ibu-ibu dan sebagainya, kalau masih bisa berhubungan suami istri dan bisa dinikmati, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak suami dan istri tidak bisa menikmati hubungan suami istri. Mungkin bisa dalam tanda kutip menikmatinya justru bukan dengan pasangannya. Naudzubillah, subhanallah. Itu hal luar biasa. Kadang-kadang ada ungkapan yang lucu ya, kok usah dikeureuh we dengan dadu hiji eta. Tapi ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tuh di tiap pengajian ibu-ibu. Itu bagian penting menjaga nikmat Allah. Banyak sekali suami istri yang tidak lagi bisa menikmati hubungan dengan pasangannya. Justru dia ketagihan misalkan dengan yang lain. Ini kan hal yang demikian jauh dari indikator orang beriman. Ada yang tidak menikmati dengan keluarga, lebih menikmati misalkan dengan hal-hal yang hura-hura dan lain sebagainya. Dan itu bisa mematikan hati kita. Karena itu dalam penjelasan di ensiklopedia itu biasanya istidraj itu diberikan pada orang-orang yang mati hatinya. Apa penyebabnya? Kita akan ketemu beberapa penyebabnya dalam ngaji kita hari ini. Yang paling utama karena tujuan hidupnya berhenti di kesenangan dunia. Dianggap bahwa kesenangan dunia adalah kesenangan satu-satunya yang bisa dia cari, yang dia kejar sepenuh hati. Orientasi hidupnya di dunia. Jadi istidraj itu pasti hubungannya dengan orientasi hidup yang semata-mata dunia. Orang yang mengutamakan dunia dibanding akhirat, maka dia terkadang diberikan dunia, tapi dia tidak mendapat bagian apapun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Al-Qur'an menyebutkannya demikian. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh perhiasannya, pasti kami berikan pada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Nuwaffi ilaihim, sempurna. Seluruh kerja kerasnya menghasilkan materi yang dia inginkan. Dan di dunia mereka tidak akan dirugikan. Beruntung, sukses, jadi inspirasi bagi orang-orang yang mengejar dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi mereka nggak dapat apapun di akhirat kecuali neraka. Dan seluruh yang mereka perbuat itu sia-sia, menjadi batil seluruh yang telah mereka kerjakan. Kenapa? Karena tidak ada nilai ukhrawinya, dunia semata-mata. Pengetahuan kita, keterampilan kita itu menjadi sarana kita bisa mengumpulkan bekal di dunia ini, bisa hidup layak dan lain sebagainya. Tapi kalau berhenti di situ, bahkan luar biasa optimal yang kita lakukan untuk mengumpulkan dunia, mungkin dunia akan kita peroleh dengan seluruh kesenangannya. Tapi kita mungkin naudzubillah tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ini penjelasan Al-Quran.
dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Mereka dapatkan di dunia sempurna, tapi nggak akan dapat apa-apa di akhirat. Kita lanjutkan ciri-ciri orang yang mendapatkan istidraj. Yang pertama, mendustakan ayat Quran. Yang dimaksud mendustakan ayat Quran, tidak percaya. Kalaupun dia baca, dan dia percaya. Kalaupun dia percaya, tidak sampai pada level keyakinan. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini ciri yang pertama. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka. Karena salah satu makna istidraj itu pembiaran. Istidraj itu sebetulnya dari kata daraja. Daraja itu kan daraja, level, naik, makin naik, makin naik. Tadinya biasa-biasa, dengan kerja kerasnya dia menjadi semakin kaya, semakin terkenal, semakin berkuasa dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia lupa dengan dirinya sendiri. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka tahu. Jadi awalnya dari tidak lagi percaya kepada ayat-ayat Quran dan seluruh penjelasan. Yang kedua, penyebab istidraj itu dia tidak paham kenapa tiba-tiba hidupnya seperti itu, dalam kondisi di mana dia ada di puncak dan lain sebagainya. Al-Quran menyebutkannya, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada redaksi yang sama. Biarkanlah Muhammad orang-orang yang demikian menjadi urusan, yang mendustakan ayat-ayat Quran. Nanti kami berikan istidraj. Dalam ayat ini maknanya dibiarkan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Makin banyak maksiat justru makin sehat. Makin banyak maksiat justru makin tinggi jabatannya. Makin banyak maksiat makin besar pengaruhnya. Sehingga dia sendiri merasa ini adalah anugerah. Makin sehat, makin berkuasa, makin luar biasa menentukan dalam hidup banyak orang. Sehingga mereka tidak paham. Min haitsu la ya'lamun, tidak paham. Kalau terjadi hal yang demikian buruk itu mereka nggak paham. Karena merasa sedang melakukan kebaikan. Dan kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran diingatkan, hati-hati dengan nikmat dunia. Karena yang mendapatkan istidraj adalah orang-orang yang berlimpah dengan dunia. Hati-hati kalau kita memiliki kehidupan jauh di atas kebanyakan orang. Posisi, kemudian harta yang dikumpulkan, pengaruh yang dimiliki. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khair li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adzabun muhin. Jangan sekali-kali orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang kufur itu kepada ayat-ayat kami menyangka bahwa tenggang waktu yang kami berikan lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya tenggang waktu itu kami berikan supaya dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan dapat siksaan yang sangat menghinakan. Yang dimaksud tenggang waktu di sini adalah yang tadi saya sampaikan. Usianya relatif panjang. Usia kekayaannya, usia jabatan pentingnya, usia posisi istimewanya. Jadi makin banyak maksiat justru makin banyak pengaruh, makin luar biasa, sehingga membuat banyak orang menjadi iri. Nah hanya si eta asa maksiat wae, tapi sehat wae, sukses wae dan lain sebagainya. Ayat ini ingatkan itu karena pernah terjadi di mana pada masa itu orang-orang yang musyrik, yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan memerangi kebenaran, menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Makin lama bukan makin hancur posisi mereka, makin penting, makin berpengaruh, makin berkuasa. Sehingga disebutkan di sini, jangan mereka menyangka kami biarkan mereka bergelimang dalam limpahan materi itu kebaikan bagi mereka. Sama sekali bukan. Itu sengaja diberikan oleh Allah, numli lahum, diberikan waktu demikian panjang, liyazdadu ithman, supaya makin bertambah dosanya, dan mereka kemudian mendapatkan adab yang demikian menghinakan. Sangat-sangat luar biasa menghinakan mereka. Dan yang keempat, ini penelusuran saya terakhir, kurang lebih 4 penyebab orang jadi istidlal. Istidlal itu terjadi tanpa pernah disadari, karena tiba-tiba dalam kondisi di puncak kesehatan, tiba-tiba kemudian terpuruk, jatuh, tidak berdaya. Dalam kondisi sedang di puncak kekayaan, dalam kondisi di puncak kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kullasyai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Ketika mereka lupa dengan peringatan yang telah diberikan, kami bukakan semua pintu kesenangan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami bukakan semua pintu kesenangan pada mereka, sehingga ketika mereka demikian gembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Akhadnahum baghtatan faidahum mublisun, dan seketika mereka putus asa. Di puncak kekuasaan dan lain sebagainya, orang itu bisa kehilangan kekuasaan tiba-tiba. Di puncak kesehatan, orang tiba-tiba kehilangan kesehatan, menjadi tidak berdaya. Di puncak hampir seluruh gelimang materi itu, kalau istidraj akan terjadi tiba-tiba tanpa pernah disadari. Lewat ngaji seperti ini jamaah sekalian, saya sedang mengingatkan sekali lagi bahwa bersyukurlah kalau ini dalam sudut pandang, karena saya sedang menyampaikan salah satu isi buku dari ensiklopedia tasawuf Imam Ghazali. Bersyukurlah dalam term tasawuf kalau kita seringkali merasa sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyebutnya sakit. Sakit itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih mengingatkan kita. Masih ingat ke orang dikasih sakit, diberikan musibah. Kita pernah bahas kemarin. Musibah itu kan bagian dari perhatian Allah Subhanahu wa taala pada kita. Justru kalau dibiarkan terus sehat terus, nggak ngalami musibah, untung terus, sukses terus, jangan-jangan itu istidraj. Di antara yang menjadi contoh fenomenal dalam Al-Quran itu Fir'aun. Fir'aun itu beberapa dalam penjelasan tafsir tentang kenapa Fir'aun itu demikian berkuasa dan merasa dirinya Tuhan. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Bahkan kalau menggunakan istilah sekarang, pilek sekalipun tidak pernah. Jadi dia sehat terus. Sampai dia merasa dia itu Tuhan. Saat itu sudah dibikin piramid seperti sekarang. Dia naik ke puncak piramid, dan kemudian di puncak piramid itu dia melihat ke atas, ke sekeliling, dan kemudian menyeru kepada orang-orang di bawah, di mana? Aku tidak melihat Tuhannya Musa. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian paling tinggi. Gak ada yang bisa berdiri setinggi dia di puncak piramid. Sehingga dia ada ke sana kemari. Itu luar biasa. Tidak pernah sakit, tidak pernah ngalami itu. Karena itu begitu diadab itu ditenggelamkan langsung, sehingga kaget luar biasa. Direkam dalam Al-Quran, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tos tikalap, terus tiasa selamat. Sangat terlambat. Saya
anjurkan Bapak kalau nanti sempat ke Mesir, pas tuh di ibu kota Mesir, di Kairo, di tengah kota ada museum Kairo Museum itu. Pas di tengah-tengah masuk museum itu, ya mungkin setengahnya nih kotak kaca, ada jasadnya. Itu Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa jasadnya kami selamatkan supaya jadi pelajaran bagi orang-orang di kemudian. Diselamatkan jasadnya, dibalsem oleh seluruh keluarganya, dan kemudian dipajang di tengah-tengah kota sampai hari ini, kurang lebih 2 meter mungkin, dan sebagainya. Gak berdaya, jadi tontonan dan sebagainya. Dulu dibuktikan oleh seorang dokter bedah forensik dari Perancis. Saya nggak tahu dibacanya, Maurice Bucaille, itu tahun akhir tahun 50-an. Ketika dia berkunjung ke sana, minta izin sama Kementerian Kebudayaan di Mesir, dibedah forensik jasad itu. Hasil bedah forensiknya kemudian dirilis bahwa ternyata si mumi ini mengandung kristal-kristal garam laut dalam tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia memang tenggelam dan sebagainya. Yang membedahnya masuk Islam. Salah satunya yang memperkuat dia masuk Islam karena dia membedah jasad muminya Firaun itu. Berarti benar Al-Quran dan sebagainya. Bahkan nulis buku di usia 53 tahun, nulis buku, dokter bedah Perancis ini nulis buku Quran, Bible, dan Sains. Dulu sangat terkenal, sampai banyak sekali materi tafsir yang jadi tafsir Al-Quran dan ilmu pengetahuan, Al-Quran dan Sains dan sebagainya. Karena tadi bilang itu dianggap sosok fenomena di mana orang sukses terus, umurnya panjang, ratusan tahun umurnya, sukses terus ratusan tahun, berkuasa terus, sehingga dia merasa menjadi Tuhan. Dan begitu yang terjadi pada banyak penguasa-penguasa negeri yang mengikuti Firaun. Panjang umurnya, panjang, berkuasa terus, sampai kemudian dijatuhkan tiba-tiba dengan hina. Inilah bagian penting untuk kemudian kita pahami bahwa istidraj itu ada hal yang mesti diwaspadai, ditakuti. Jangan-jangan kata sebetulnya tidak cuma Imam Ghazali, karena ini term tasawuf yang saya kutip ini kan. Bersyukurlah pada Allah kalau kita masih sering diingatkan, terutama lewat sakit. Sakit itu kan menunjukkan bahwa daya tahan tubuh kita terbatas. Tong ngajago, karek pepanasan seetik kering, karek kehujanan kering. Itu supaya kemudian kita selalu sampai pada kesadaran bahwa kita tidak berdaya. Karena begitu orang merasa berkuasa, begitu orang merasa dia demikian kuat dan lain sebagainya, jangan-jangan dia kehilangan lagi sense, kehilangan lagi sensitivitas untuk mengetahui bahwa dia tidak berdaya. Saya secara pribadi, subjektif sekali lagi ini, khawatir dengan apa yang sedang terjadi di kita. Bagaimana kemudian kekuasaan itu bisa demikian luar biasa merambah kepada seluruh sektor akademis, sektor usaha dan lain sebagainya, supaya kemudian sesuai yang diinginkan. Bahkan bisa, kalau istilah kawan-kawan itu, melacurkan undang-undang. Undang-undang bisa dijieun sakahayang dirina dan kelompok. Ini kan ngeri. Kita sedang ada dalam kondisi seperti itu. Kalau majelis-majelis seperti ini tidak menjadi sarana mengingatkan, maka sulit kita berharap dari mana lagi. Karena hampir banyak tempat, hampir banyak media menjadi tidak lagi menjadi sarana untuk mengingatkan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini ngaji kita tentang istidraj. Targetnya ya hati-hati dengan hidup yang sedang kita jalani. Hidup yang sedang kita jalani itu bukan milik kita. Kita hanya, apa ya kalau istilah tanah itu, hak guna pakai. Kita hanya diberi pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diambil lagi olehnya sesuai dengan kehendaknya. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesadaran itu, akan demikian menyakitkan.
Kalau ada yang menyampaikan tambahan, masukan, mangga. Ini ngaji kita, mangga sih. Kalau istri itu jadi menimpa orang biasa, mungkin hanya dia yang mengalaminya. Tapi ketika menimpa elit politik itu dampaknya dasar orang banyak gitu. Nah, yang jadi masalah itu nggak banyak orang yang punya basiroh. Kalau kita kan di alam demokrasi dia punya kesempatan untuk memilih. Banyak sekali sekarang intelektual, profesor, doktor, bukan ulama baru menyesal sekarang. Dulu saya pendukung si Anu, sekarang aku menyesal ternyata hidup itu. Bahkan kalangan ustaz tuh banyaknya kayak gitu tuh sekarang. Nah, maksudnya kita harus belajar lah sedikit, punya basiroh untuk kedepannya lagi, terutama juga untuk pendidikan anak-anak kita. Cing, kalau pribadi milih kita istighfar lah, dengar kiri kanan dulu, sehingga tidak memberikan dampak kerusakan yang luar biasa. Sekarang dengan penggunaan APBN yang ugal-ugalan ke tempat-tempat yang tidak direncanakan sama sekali, jangan jauh-jauh ke Pokornya. Sekarang di sekitar Pokornya tidak jauh itu banyak orang yang sudah untuk masak nasi itu sudah susah sekarang. Dampaknya luar biasa. Pendidikan yang sangat mahal yang dulu dijadikan gratis kan. Petani sekarang kalau saya termasuk orang yang bergerak di dalam petani, wah sakit sekali, nangis petani itu dengan ketiadaan pupuk sekarang. Salah satu yang memang harus harus diwaspadai oleh kita semua. Ada ayat dalam Al-Quran, seingat saya surat Al-Anfal ayat 20-an, mungkin 25-26. Dalam ayat itu Allah memberikan penegasan seperti ini. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Waspadalah, hati-hatilah dengan ujian besar, fitnah besar, musibah besar yang tidak hanya akan menimpa orang zalim saja di sekitar. Apa maknanya? Jadi ketika orang secara individual melakukan keburukan, kalau orangnya hanya orang biasa, tadi istilah Rasulullah orang biasa, ya dampaknya paling sama dia, paling kan deketna, ka adina, ka lanceukna, ka indungna, ka bapana, ka budakna. Terbatas putarannya. Tapi ayat itu ditujukan hati-hati kalian pada orang zalim yang kezalimannya tidak bisa dilawan, tidak bisa diingatkan, menyebar pada pihak. Kalau Allah menurunkan azab, kena semua. Dan itu pernah terjadi. Di masa saya kemarin berkunjung ke satu wilayah namanya Madain Saleh, kalau di Madinah Utara. Dari Madinah saja 500 km. Sekarang tuh di Madinah itu ada airport baru, Mator Al-Ula namanya, Bandara Al-Ula, bandara baru, kurang lebih baru 2 tahun dan sebagainya. Bandara internasional tapi kecil, hanya kadang-kadang cuma 4 penerbangan sehari. Itu dulu oleh Nabi dijauhi. Jadi ketika para sahabat lewat sana dengan Rasul menyebutkan percepat, karena kalian sedang melewati daerah yang dilaknat oleh Allah, percepat. Sekarang itu jadi daerah wisata, ada resort, ada dan sebagainya. Karena luar biasa. Kemarin saya ke sana, saya sampaikan sama jamaah, inilah tempat di mana dulu Nabi, itu kan Madain Saleh, Nabi Saleh alaihissalam berdakwah. Dan yang didakwahi Nabi Saleh itu para pembesar, para penguasa pada masanya yang demikian kuat, luar biasa, sehingga ketika dibiarkan makin kuat sampai kemudian hanya Nabi Saleh saja yang berani mengingatkan, nggak ada lagi yang lain. Dan Nabi Saleh ketakutan karena yang diingatkannya adalah penguasa yang didukung dengan koalisi super besar yang saat itu nggak bisa dilawan. Apa yang terjadi? Nabi Saleh kemudian meninggalkan tempat itu. Kalah pengaruh, kalah akomodasi, kalah logistik. Nabi Saleh meninggalkan tempat itu. Setelah Nabi Saleh meninggalkan tempat itu diazab. Tidak ada tersisa, satu pun tidak ada tersisa. Yang tersisa hanya megahnya bukit-bukit yang dipahat jadi istana, jadi rumah dan lain sebagainya. Habis, tidak tersisa. Nah, ayat yang tadi dalam surat Al-Anfal itu mengingatkan bahwa harus terus ada yang berani mengingatkan. Kadang-kadang kan kita kesal sama yang mengingatkan terus. Saya tanya ngeritik wae bisa nanti.
iraha ngadukungna dan sebagainya. Karena memang ada orang-orang yang mungkin punya keberanian menyampaikan kritikan. Kalau pada masa pasca Nabi wafat itu kan berlangsung kekuasaan itu dengan luar biasa. Pada masa Abu Bakar yang singkat itu luar biasa. Pada masa Umar yang relatif panjang 10 tahun luar biasa. Di masa Utsman bin Affan itu kan sejarah banyak sekali kemudian hal-hal yang dianggap menyimpang. Ada sahabat Nabi yang memerankan dirinya jadi kritikus luar biasa. Sahabat ngeritik sahabat, kritiknya luar biasa. Ini mengalungkan api neraka ke lehernya. Kalau lihat orang pakai perhiasan dan sebagainya, mengumpulkan emas, ini semua nanti akan. Orang itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa yang terjadi pada Abu Dzar? Meninggal diasingkan sendirian dalam keadaan kehilangan seluruh atribut duniawi. Sahabat diasingkan oleh sahabatnya karena sahabatnya pengkritik terus, menguasa terus. Sekali lagi Bapak yang Allah muliakan, ini bagian dari membangun kesadaran kita bahwa bergelimang materi yang demikian menyenangkan itu belum tentu akan berdampak kebaikan, belum tentu akan berdampak manfaat, boleh jadi justru mengundang istidraj. Karena itu bersyukurlah kalau dalam kondisi kita sekarang kita masih punya sensitivitas untuk tidak meninggalkan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri istidraj itu lupa dia. Lupa. Mungkin sholat mah teu poho, tapi pada banyak Anda bisa bayangkan tuh kasus yang tadi saya sampaikan itu. Sholat teu poho, ikut perayaan hari besar agama ikut, tapi zina dilakukan terus-terusan, korupsi dilakukan terus-terusan. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita sambung dalam pengajian selanjutnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.